Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang berbahagia. Semoga semuanya tetap sehat di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap hari edisi Jumat 14 Mei 2021. Untuk mengawali program Satu Hati ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa telah membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, untuk mengawali hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh adik Davin, salah seorang jemaat remaja GKJ Condong Catur. Adik Davin akan membacakan bahan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang digunakan sebagai sumber renungan pagi ini. Silakan Dik Davin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Davin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik sekalian, Satu Hati pagi hari ini akan mengambil tema mengasihi Allah dan sesama yang didasarkan pada Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tadi Dik Davin sudah membacakan ayat tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang adik-adik yang terkasih, sering kita mendengar orang-orang yang sudah memasuki masa purna tugas atau pensiun merasa gelisah karena setelah purna tugas mereka tidak banyak lagi kegiatan produktif yang bisa dilakukan. Beberapa orang mengalami tekanan psikologis karena aktivitasnya mulai berkurang. Beberapa yang lain merasa hidupnya seolah-olah sudah tidak berguna lagi. Untuk mengatasi kecemasan-kecemasan seperti itu, beberapa perusahaan atau organisasi menyelenggarakan program yang sering disebut menyiapkan karir kedua bagi karyawan-karyawan yang beberapa tahun lagi menjelang purna tugas. Program ini diciptakan agar para karyawan setelah purna tugas bisa memiliki kegiatan produktif lainnya. Namun sering kegiatan-kegiatan tersebut lebih fokus pada kepentingan pribadi karyawan itu sendiri, sehingga sering hasilnya malah lebih mengecewakan bagi mereka. Karena mereka memang jauh-jauh hari tidak dipersiapkan untuk mengikuti program-program itu. Dan karyawan, bahkan kita sering lupa tentang apa yang benar-benar penting bagi kita dalam situasi seperti itu, yaitu berbagi kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyediakan waktu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti misalnya membantu kegiatan pelayanan di gereja, membantu orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, menghibur mereka, memotivasi mereka, meningkatkan keahliannya, dan banyak kegiatan pelayanan lainnya. Sehingga orang-orang tersebut bisa berkembang dan mampu menemukan tujuan hidup mereka. Dengan menyediakan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut, maka kita sudah bisa dianggap hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Allah, yaitu mengasihi Allah
sepenuh hati, serta mengasihi sesama, yang diwujudkan dengan memperhatikan kehidupan orang lain, seperti yang diamanatkan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Oleh karenanya, biarlah kita menjadi saluran kasih bagi sesama melalui segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan yang berguna untuk sesama kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kita bisa mengisi waktu purna tugas itu dengan kegiatan yang lebih produktif dan berguna bagi sesama. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan dengan berbagi kasih pada orang lain, agar orang lain mengenal Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami di pagi hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu agar kami dapat menggunakan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.